semuanya, gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Kalian tahu nggak di sini aku mau ngapain? Kalau belum tahu, kamu nanya. Nggak bercanda. Jadi sebelum aku kasih tahu, kita kenalan dulu yuk. Namaku Erlin dan ini adalah kelompokku. Semuanya, perkenalkan nama saya Bintang. Halo, namaku Stephanie. Salam kenal ya. Halo, selamat pagi. Nama saya Iqra. Nah, gimana? Udah kenal kan sama anggota kelompok kami? Kalau gini kan jadi lebih enak. Sekarang, aku mau ngasih tahu tujuan kami di sini. Biar kalian nggak nunggu lebih lama lagi kayak tadi. Hehe, maaf ya. Jadi, kami ingin mempresentasikan tugas IPA kami. Tanpa berlama-lama, yuk langsung masuk ke materinya. Simak baik-baik ya. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak apa itu pemanasan global? Aku juga kurang tahu sih. Gimana kalau kita tanya Bintang? Bintang, kamu tahu nggak apa itu pemanasan global? Aku dan teman-teman yang nonton belum ngerti nih. Coba kamu jelasin. Jadi, pemanasan global ialah kenaikan rata-rata suhu bumi yang menyebabkan perubahan iklim bumi dan disebabkan oleh gas rumah kaca yang berlebihan. Oh ya teman-teman, pemanasan global sering disebut dengan global warming tahu? Oh, jadi gitu ya? Oke deh. Bentar. Kalau jenis polutan atau zat pemicu yang menyebabkan pemanasan global, kamu tahu nggak? Kalau tahu, tolong jelasin dong. Ada apa-apa aja sih? Nah, beberapa zat yang memicu pemanasan global ialah CO2, H2O, CH4, N2O, dan CFC. Jadi gitu ya, Bin. Oke deh, makasih ya. Sekarang kami jadi tahu deh. Aku masih belum paham nih tentang efek rumah kaca. Kalian ada yang paham tidak? Coba kita minta tolong Stephanie buat jelasin tentang efek rumah kaca ke kita secara lengkap. Stephanie, boleh nggak tolong jelasin ke aku dan yang nonton tentang efek rumah kaca yang lengkap? Nah, jadi penjelasannya adalah efek rumah kaca merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi yang juga bisa berdampak pada kebocoran. Hal itu juga bisa mengakibatkan perubahan iklim yang ekstrim, meningkatnya permukaan air laut, meningkatnya suhu global, gangguan ekologis, dan dampak sosial dan politik. Nah, penyebabnya juga bisa disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lain di atmosfer. Meningkatnya konsentrasi gas CO2 disebabkan banyaknya penggunaan bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lain yang melebihi kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Oh gitu ya, Pan. Emang gimana sih kondisi bumi sebelum dan sesudah terjadinya pemanasan global? Adanya perbedaan sebelum dan sesudah pemanasan global sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan suhu bumi. Yang kedua, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Yang ketiga, peningkatan paras muka air laut. Dan yang keempat, penurunan tutupan lapisan es di muka bumi. Ternyata gitu ya, Pan. Oke deh, makasih ya. Sekarang aku udah makin paham nih. Gimana dengan kalian? Harusnya sih udah ya. Teman-teman, kira-kira apa ya akibat yang bisa ditimbulkan oleh pemanasan global? Dan gimana ya cara mengendalikannya? Kita tanya Iqra aja yuk. Iqra, apa aja sih akibat yang dapat ditimbulkan oleh pemanasan global? Dan gimana sih cara mengendalikannya? Pemanasan global dapat mengakibatkan banyak hal. Contohnya, kenaikan permukaan laut, terjadi iklim ekstrim, ketersediaan pangan terancam, dan gangguan kesehatan bagi umat manusia. Cara mengendalikan pemanasan global dengan cara kita mengontrol pemakaian listrik, mengendalikan limbah yang dihasilkan pabrik-pabrik, mengurangi pemakaian bahan bakar minyak ataupun fosil dengan
dan melakukan reboisasi untuk mengurangi CO2 yang kita hasilkan dari pernapasan dan juga dari asap kendaraan kita. Wah, ternyata gitu ya, Gra. Makasih ya udah mau bantu menjawab pertanyaanku. Jadi pemanasan global ialah Kak, Dek, bentar dulu. halo semuanya, gimana kabar kalian? Dek, diam dulu. Apakah perbedaan sebelum dan go kelas suaranya lah?